Baik, hari ini saya secara langsung menyaksikan prosesi daripada agenda tahunan ya yang dilakukan oleh Padukuhan Candi 7 yang namanya Rasulan. Mungkin untuk masyarakat di Gunung Kidul itu sudah lazim namanya Rasulan. Kalau mungkin di luar Gunung Kidul namanya Berdisusun, yang itu agenda rutin per tahun. Nah, sebenarnya itu kan adalah ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, yang memberikan apapun yang kita bisa hidup di dunia ini. Nah, ungkapan rasa syukur itu dibentuk dalam satu acara, itu ada beberapa agenda, saya nggak hafal ya. Ada kenduri, kemudian ada kirap, ada lagi sarasen atau apa, jadi nanti dijelaskan sama ada panitianya. Dan itu terbentuk di seluruh Gunung Kidul, setiap dusun punya agenda seperti itu. Ada yang secara besar, ada yang secara kecil. Tapi bagi saya, kenapa saya tertarik? Saya memang ingin melihat salah satu sisi, saya melihat di masyarakat Gunung Kidul itu nilai kegotoronya masih tinggi. Nilai kegotoronya masih tinggi. Yang kedua adalah di dalam melestarikan budaya masih kental. Jadi semua ada kegiatan-kegiatan budaya. Jadi budaya itu bukan senian aja ya. Budaya itu lengkap ya. Ada kesenian, ada budaya, kaitannya adat istiadat dan semacam-macam itu. Di Gunung masih utuh. Budaya Jawa itu masih ada di Gunung Kidul. Sedang di kabupaten lain, tahulah saya orang Sleman udah nggak ada sempurna lagi, nggak ada kayak Gunung Kidul. Nah, itu yang tertarik. Makanya saya kebetulan kenal Pak Duko, kenal masyarakat, kenal tokoh-tokohnya di sini. Saya coba menawarkan bagaimana kalau kita expose ya, kita explore. Agar apa? Agar menjadi dokumen di kemudian hari. Agar apa? Agar anak cucu kita itu masih bisa melestarikan. Ya. Jangan nanti ada satu transformasi budaya dari luar hilang itu. Nah kemudian yang kedua saya datang karena ya saya melihat ini ada satu event yang tentunya saya juga ingin mendokumentasikan ke publish itu tidak hanya yang masyarakat Gunung Kidul yang tahu, tapi ingin yang Nusantara lah, sasaran saya Nusantara, Indonesia, ya Jawa, Nusantara, orang Sumatera, orang manapun bisa tahu. Karena kita sekarang sudah punya teknologi yang namanya marketing digital atau dengan ada TikTok, ada macam-macam. Bahkan kita punya ada Tribun, punya channel, ada Metro ya kan TV. Nah, itu kan bisa nasional. Nah, tujuan saya apa? Tujuan saya adalah bisa mengenal Gunung Kidul hanya bukan Gunung Kidul daerah miskin. Bukan. Gunung Kidul adalah kaya budaya, kaya sumber daya alam, kaya sumber daya manusia. Karena apa? Buktinya banyak ini tadi nanti ada acara saya melihat randonnya ya. Itu nanti ada pembicara dari wakil dari orang dari perantauan. Nah, berarti orang-orang Gunung Kidul itu banyak yang dirantau. Orang-orang Jawa di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di Irian, banyak orang Gunung Kidul. Dan dia punya potensi yang diandalkan ke luar itu bukan bawa modal. Mereka adalah bawa sumber daya manusia. Etos kerja, semangat kerja, dan profesi kerja. Nah, itulah bisa menghidupin dan bahkan lebih sukses daripada yang masih tinggal di Gunung Kidul. Jadi begini, kebetulan waktu itu dari aspirasi masyarakat Padukuhan Candi 7 ya, itu kan mengajukan ini nih bisa dilihat balai dusun. Ya. Waktu itu rehab ya, bukan bangun loh ya. Kita akseskan itu proposal itu atau aspirasi itu ke BUMN. Bilangnya di Komisi 6, nah ke BUMN. Akhirnya turun, hanya berapa? 60 juta. Tapi saya melihat nilai 60 juta itu menumbuhkan semangat yang tinggi. 60 juta, tapi akhirnya menjadi balai dusun yang cukup megah. Dulunya ya jelek ya Pak Duko ya. Jelek, sekarang jadi begini. Kemudian masih nambah ini ada halamannya. Dulu halamannya bukan kayak ini, coba lihat nanti di syuting ini. Halamannya kayak gini dulu. Nah, memang ini masih belum sempurna tentunya arena ini atau balai dusun ini menjadi tempat atau pusatnya
berkumpulnya, aktivitasnya baik pemuda, orang tua, masyarakat, perempuan semuanya. Bisa untuk senam, bisa untuk olahraga, bisa untuk sarasean, bermacam-macam kegunaan. Nah, beda kalau yang di kota-kota, balai dusun itu kadang-kadang kalau hanya rapat kampung dan sebagainya. Kalau di Padukuhan di Gunung Kidul tidak, untuk kegiatan apa-apa di balai dusun. Padahal kita jauh-jauh nih, lihat, di jauh-jauh ini. Nah, termasuk nanti tentunya dengan jauh itu dia kalau zaman dulu, sekarang udah ada HP ya, dulu hanya kentongan. Bener Pak Duko ya? Geseng sepo-sepo. Betul kan? Dulu anak kentongan. Berapa kali itu ngumpul, ini ada apa? Sekarang udah ada HP, WA, semua tidak usah pakai undangan. Luar biasa. Ini yang harus kita support, harus kita dukung, dan saya sebagai anggota DPR yang wakil mereka ini, saya siap untuk membackup mereka agar apa? Ya agar tumbuh berkembang tadi. Kegotong royongan, kebersamaan, ya, soliditas berkembang. Saya melihat bahwa di Gunung Kidul itu memang butuh pembangunan secara utuhnya, baik pembangunan mental maupun pembangunan fisik. Di sini Mbah Bardi banyak hadir di Gunung Kidul yang berkaitan dengan pendidikan kebudayaan. Karena budaya ini salah satu yang harus kita lestarikan. Di antaranya itu. Kemudian kaitan dengan fisik, tadi sudah disampaikan Mbak Bardi, termasuk kami di Candi 7 ini, jalan sudah kita bangun semua dan sekarang sudah baik semua. Itu atas perintah beliau juga. Artinya yang paling penting adalah kita melestarikan budaya dan kita mempunyai sifat yang namanya sifat kedaerahan. Sifat kedaerahan itu sangat penting kita lakukan karena itu membuat sebuah komitmen kebersamaan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, apalagi dengan pemerintah. Kita tetap bersama-sama dan tentu mengucapkan terima kasih kepada Mbah Bardi yang banyak membantu di Gunung Kidul, utamanya di Candi 7 ini juga diberi balai Padukuhan, rabat beton dengan uang pribadi, dan jalan ini kita perjuangkan juga bersama dengan Mbah Bardi. Saya kira itu saja kaitan dengan budaya, mari kita lestarikan budaya di Gunung Kidul. Alhamdulillah keberadaan beliau-beliau para DPR kita, baik daerah pusat maupun daerah, ini sangat berarti bagi warga kami, terutama kami yang ada di lingkup Kapanewon Karangrejo, khususnya di Padukuhan Jati 7, yang mana ini jelas ada perubahan yang luar biasa dari perhatian anggota DPR, baik DPR pusat maupun DPR daerah. Ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi warga kami, khususnya di Padukuhan Candi 7. Yang mana dari segi pembangunan fisik ini tentunya sangat berarti dan sudah diimplementasikan kepada masyarakat. Kebetulan untuk kirap balai untuk kirap Rasul Dusun di Padukuhan Candi 7 ini baru bisa terlaksana untuk tahun ini. Itu sebelum-sebelumnya biasa, tapi ini gebrakan lah yang nantinya akan menjadi suatu, karena ini ada adat dan budaya yang akan kami lakukan untuk kedepannya, dilakukan setiap tahun gitu, dan untuk kedepannya insya Allah akan lebih meriah lagi seperti itu karena dukungan warga masyarakat yang dari perantauan, dari beliau anggota Dewan, Mbah Bardi, Pak Suwarno, semuanya mendukung, wakil rakyat, dan semuanya insya Allah nantinya event ini akan menjadi suatu keguyup rukunan untuk warga masyarakat Padukuhan. Bolong gilik istilahnya seperti itu, warga Candi 7. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan, atas apresiasi yang telah diberikan oleh beliau, Mbah Bardi, Pak Suwarno, yang sangat-sangat besar di Padukuhan Candi 7. Perhatian, mungkin benar-benar beliau sebagai wali rakyat yang benar-benar memperhatikan rakyat yang di Padukuhan.
Jadi terima kasih kehadiran dari rekan-rekan. Rasul Dusun tahun ini alhamdulillah bisa menyatukan warga yang ada di dusun sama yang ada di perantauan. Jadi saya mengambil tema untuk Rasul Dusun tahun ini, tansahnya wiji bangun lestari istilahnya. Jadi semoga tetap menjadi satu kesatuan untuk keberlanjutan. Jadi saya mengambil tema itu, artinya alhamdulillah dapat dukungan juga dari warga paguyuban warga Candi Tujuh yang ada di perantauan. Jadi syukur alhamdulillah kegiatan Rasul Dusun tahun ini Candi Tujuh bisa meriah dibanding tahun-tahun yang lalu gitu. Dan harapannya untuk tahun-tahun yang akan datang bisa lebih meriah lagi. Bagus, jadi peserta cukup antusias, semangatnya untuk memeriahkan ini muncul dari awal membuat gunungan, membuat kreasi-kreasi, kreativitas dari tiap-tiap RT itu memunculkan potensi yang ada di tiap-tiap RT. Jadi Rasul Dusun tahun ini lebih meriah dibanding tahun-tahun yang lalu. Dan harapan kami untuk kedepannya bisa lebih meriah lagi. Kita warga yang di perantauan khususnya yang ada di Jakarta mendukung sekali untuk melestarikan kearifan lokal, termasuk kesenian dan sebagainya mulai kita gali. Kirab hari ini tentunya menjadi satu bagian yang sangat bersyukur karena Rasul ini adalah satu bagian tradisi kita yang patut harus kita lestarikan.